Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillahil mursal wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Di video ini kita akan membahas seputar hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pendakwah sebelum terjun ke medan dakwah. Tepatnya di sini ada 5 hal yang perlu kita ketahui bersama. Langsung saja yang pertama, sebelum memulai berdakwah, kita harus tahu dulu apa yang para rasul dahulu dakwahkan dan apa hukumnya berdakwah. Dakwahnya para rasul adalah dakwah kepada tauhid yang murni dan iman kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. An-Nahl ayat 36. Adapun hukumnya adalah fardhu ain, yakni kewajiban individual. Setiap kita memiliki kewajiban untuk berdakwah, tentunya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ali Imran ayat 104. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Sepatutnya, siokianya, seorang pendakwah memiliki ilmu yang berkaitan dengan apa yang akan ia dakwahkan. Kalau ia akan berdakwah mengenai perihal tauhid, maka ia harus memiliki ilmu seputar tauhid. Bagaimana seseorang akan mendakwahkan sesuatu sedangkan ia tidak mengetahui apa yang akan ia dakwahkan? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Az-Zumar ayat 9. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas dan mutabi'ah. Mutabi'ah yakni beramal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh keikhlasan dalam mengerjakan agama. Az-Zumar ayat 11. Adapun sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang dibalas sesuai dengan yang ia niatkan. Muttafaqun alaih. Maka dari itu kita harus ikhlas dalam berdakwah, tidak mengharapkan sesuatu melainkan balasan dari Allah semata. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa idza kanat jami'ul hasanat la budda min syai'ain an yurada biha wajhallah wa an takuna muwafaqatan lisyariah. Setiap amalan yang dianggap baik harus ada 2 hal di dalamnya, yaitu amalan tersebut diniatkan hanya mengharap wajah Allah semata, yakni ikhlas, dan sesuai dengan syariat, yakni Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat. Adapun yang keempat, teman-teman sekalian, yaitu berdakwah dengan akhlak yang baik, bijak, dan lemah lembut. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Al-Ahzab ayat 21. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara berakhlak yang baik, maka contohlah Rasulullah SAW, karena beliaulah yang paling baik akhlaknya. Beliau SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Buka lagi lembaran-lembaran sejarah yang mengisahkan betapa mulianya beliau dalam mendidik umatnya. Lanjut, yang terakhir adalah sabar. Seperti kita tahu, dalam berdakwah pasti kita akan menemukan banyak rintangan, banyak cobaan. Namun ingat,
Allah tidak akan melewatkan sedikit pun amal yang kita kerjakan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya ia akan melihat balasannya. Al-Zalzalah ayat 7-8. Ingat juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin salih yad'u lah." Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Itu tadi 5 hal. Itu tadi 5 hal yang perlu kita ketahui bersama sebelum berdakwah. Maka dari itu tidak ada kata malu lagi dalam berdakwah, terutama di era digital seperti saat ini, yang dengan mudahnya orang dapat berdakwah. Salah satunya dengan menge-share video ini. Semoga kita semua mendapatkan pahala yang terus mengalir. Semoga Allah memberi kita semua taufik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. I hope we will meet again next time, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.